Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar muatan pendidikan kewarganegaraan mengenai aturan di rumah. Anak-anak, pernahkah kamu bermain dengan temanmu? Tentu pernah ya. Setiap permainan memiliki aturan. Aturan tidak hanya ada dalam permainan. Aturan juga ada di rumah. Aturan rumah merupakan aturan yang dibuat dan berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Tidak hanya berlaku untuk kamu saja, tetapi juga untuk ayah, ibu, dan kakakmu. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh aturan di rumah. Pertama, bangun pagi pukul 5. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin bila hendak bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja makan dan mencuci piring. Keenam, saat sore hari membantu pekerjaan orang tua. Ketujuh, pukul 7 malam belajar dengan rajin. Kemudian nomor 8, pukul 9 malam tidur. Nah anak-anak, ini hanyalah contoh aturan. Aturan yang ibu contohkan bisa jadi berbeda karena kondisi setiap keluarga tentu berbeda dan memiliki aturannya masing-masing. Aturan membuat adanya tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, apa ya maksudnya aturan itu membuat suatu tindakan itu boleh dilakukan, sementara tindakan yang lain tidak boleh dilakukan? Kita lihat contoh ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ini adalah beberapa contoh kegiatan. Mari kita tentukan manakah kegiatan yang perlu dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Pertama, menonton TV sampai larut malam termasuk kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Benar, tidak boleh dilakukan. Kemudian, poin kedua, membantu ayah dan ibu, termasuk kegiatan yang perlu dilakukan atau malah tidak boleh dilakukan. Nah, membantu ayah dan ibu termasuk hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, termasuk hal yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Termasuk hal yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana dengan poin terakhir? Bermain dengan curang. Bermain dengan curang tentu tidak boleh dilakukan. Ketika bermain, kita harus bermain dengan sportif. Gitu ya anak-anak. Nah, mengapa aturan perlu dibuat dan dilaksanakan? Aturan perlu dibuat dan dilaksanakan agar tercipta keteraturan dan ketertiban,
serta membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya, apakah manfaat dari mematuhi aturan? Yang pertama, kalau kita mematuhi aturan dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lebih disiplin. Contohnya, ada aturan di rumah, bangun pagi jam 5 pagi. Maka setelah bangun tidur, kita tentu akan lebih sehat dan siap untuk memulai aktivitas di hari itu. Tidak terburu-buru, makan dengan tenang. Kemudian tidak perlu khawatir terlambat ke sekolah jika sekolah sudah dimulai. Kemudian kalau kita makan dengan teratur bagaimana? Makan dengan teratur artinya kita makan tepat waktu, kemudian setelah makan kita merapikan serta mencuci alat makan kita. Tentu rumah kita akan menjadi lebih bersih, tidak ada cucian piring yang menumpuk. Kita pun menjadi lebih disayang oleh orang tua kita. Begitu ya anak-anak. Jadi, jika kita mematuhi aturan, hidup kita menjadi lebih disiplin. Yang kedua, terwujudnya kehidupan aman, damai, dan sejahtera. Jika kita mematuhi aturan, maka hidup kita jadi aman. Contohnya, setelah selesai beraktivitas, ayah atau ibu bertugas mengunci seluruh pintu di rumah, maka rumah akan menjadi aman. Kemudian, kalau bermain dengan adik atau dengan kakak, aturannya tidak boleh berebut, harus bergantian. Maka akan tercipta kehidupan keluarga yang damai. Begitu anak-anak contohnya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kalau kita mematuhi aturan yang ada di rumah, tentu sikap tanggung jawab kita akan terbentuk. Kalau kita sudah memiliki tanggung jawab yang baik, maka kita akan bisa hidup lebih mandiri dan dapat dipercaya oleh orang lain, baik dipercaya oleh orang tua kita, teman kita, maupun guru-guru kita. Begitu ya anak-anak. Jadi, mematuhi aturan ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, diskusi kali ini membutuhkan kerjasama yang baik antara kamu dan orang tuamu. Nah, apa ya hal yang harus didiskusikan? Berdiskusilah dengan orang tuamu mengenai aturan di rumahmu. Nah, tentu seperti yang Ibu sampaikan tadi, setiap keluarga memiliki aturannya masing-masing. Diskusikan dengan orang tuamu aturan apa saja yang ada di rumahmu. Kemudian, tuliskan aturan tersebut di buku tulismu. Setelah kamu selesai menuliskan semua aturan tersebut, tuliskan juga kesanggupanmu atau kesiapanmu untuk melaksanakan aturan. Contoh, kamu sudah menulis aturan dari 1 sampai 8. Kemudian, kamu tuliskan di bawahnya, saya siap mematuhi aturan ini. Setelah kamu menuliskannya, mintalah orang tuamu untuk menandatanganinya sebagai bukti bahwa orang tuamu turut serta berdiskusi denganmu mengenai kesanggupanmu melaksanakan aturan di rumah. Itu saja yang bisa Bu Alikta sampaikan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita taati aturan di rumah dengan penuh tanggung jawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.